Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, kita kali ini akan mendengarkan video tentang cara mengatasi ketika kita sedang terpuruk ekonominya maupun banyak hutang ataupun nggak punya uang atau apa ya teman-teman. Kita lihat video dari Ustadz Hadi Hidayat, simak sampai akhir biar kita bisa mengamalkannya dan semoga kalau udah mengamalkannya solusinya datang ya teman-teman. Allah menolong. Oke, kita lihat videonya. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku dengan mengatakan, ini lisan Nabi Nuh yang disampaikan oleh Al-Quran, bagaimana Nabi Nuh mengajak umatnya untuk memperbaiki diri, mengoneksikan kembali diri mereka kepada Allah, bertobat, ya, memperbanyak istighfar karena salahnya banyak. Nah, kemudian apa manfaat dari istighfar itu? Maka hal-hal yang terkait dengan kesulitan hidup kita, baik terkorelasi dengan alam misalnya, ya, ini kaitan dengan hujan, yang ayat 11-nya, hujan misalnya belum turun, kemarau dan sebagainya. Boleh jadi ada keadaan yang tidak terkait dengan alam saja. Alam kan yang menundukkan Allah. Coba dicek, boleh jadi mungkin ada perilaku masyarakatnya yang tidak Allah sukai, sehingga tertahanlah kemudian ya rizki dalam bentuk hujan itu dan tidak mengalir, sehingga diminta hamba itu terkoneksi kembali dengan Allah. Makanya kan ada salat istisqa kan, salat meminta hujan kan. Salat itu apa? Mengoneksikan kita dengan Allah. Dan diawali dengan apa semua itu? Dengan istighfar, dengan taubat dulu. Mungkin ada yang salah kan, yang Allah tidak sukai, ada dosa-dosa kumulatif tuh kan. Nanti ujiannya tuh pelan-pelan tuh. Alam tuh kalau bergerak itu kan nggak mungkin bisa bergerak kecuali atas izin siapa? Ya, izin pemiliknya, izin yang punya, yang mengaturnya. Kan Rabbul Alamin itu yang merawat, mengatur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur dengan menjaga alam dan sebagainya. Ketika manusia berbuat kerusakan, kan, maka Allah berkehendak supaya kembali dijaga lagi. Ada banjir, ada hujan, likuifasi, macam-macam. Itu kalau kita urutkan tuh, bukan hanya persoalan alam saja, ada tangan-tangan manusia berperan di situ yang merusak, sehingga alam menyeimbangkan kembali. Nah, keseimbangan itu kan hukum Allah, Allah yang mengatur. Ya, bagaimana cara menyeimbangkannya tuh? Nah, dalam konteks ini istighfar, mengoneksikan diri kita kepada Allah itu insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan keadaan-keadaan termasuk terkait dengan kemarau berkepanjangan, ya, belum turunnya hujan. Nanti cara prakteknya bisa dengan memperbanyak, bisa dibawa dalam salat, ya kan? Nah, ini poin pertama kan, dalam salat kita istighfar juga kan? Ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, dalam di antara rabbi ighfirli, kan, warhamni wajburni dan seterusnya. Itu yang dibawa dalam praktek sholat. Bacaannya sudah ada, contohnya sudah ada. Kalau tidak di dalam sholat, ya kita perbanyak istighfar yang bisa kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau mau kita bawa dengan suasana kita yang mungkin banyak karena salah melangkah, ya, terjebak dengan riba, karena salah bertindak, hanya ingin flexing, ya, kemudian tiba-tiba pinjam ini, pinjam itu, utang sana, utang itu, kan, akhirnya terjebak dan sebagainya. Salah tuh istighfar. Astaghfirullahaladzim. Karena merasa salah, bisa kita lengkapi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka apa korelasi istighfar itu? Ya, terkait dengan persoalan harta benda, sehingga kita mendapatkan kelapangan untuk bisa mengentaskan persoalan tentang piutang. Ayat 12-nya, wa yumdidkum bi amwalin. Maka Allah akan melapangkan kepada kalian bi amwalin, ya, dengan harta benda yang melimpah, kelapangan harta. Kelapangan harta. Jelas ya? Ini dalilnya. Jadi dari ayat 10 sampai ke ayat 12, bahkan itu bisa terus ke aset, ya kan, seterusnya kan wajanati dan kebun-kebun, aset-aset dan sebagainya. Artinya bahkan dari keadaan terpuruk pun, kalau Anda benar ada kesadaran dalam diri untuk merubah pola hidup, lebih dekat dengan Allah, itu bukan cuma lunas, diganti oleh Allah dengan kelapangan yang lebih baik yang membuat Anda nyaman dalam beribadah. Nah, cuma sekali lagi cara prakteknya nanti dikembalikan ke sini, ke zikir. Ya kan, ini ke bagaimana nih, setelah apa yang dibaca, bagaimana cara bacanya, bukan sekedar baca, mesti ada ketulusan, kesadaran. Karena kan ketika bicara bagaimana disebutnya zikir, bukan cuma doa, zikir. Ya, karena itu ketika mulai beristighfar dilakukan dengan benar-benar, dengan niat yang tulus, ini dengan niat yang tulus, dengan ikhlas. Maaf ya, bukan cuma di lisan. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak, rasakan segenap jiwa.
Ya, apa yang salah selama ini? Kan taubat itu kembali pada jalan yang baik, yang Allah sukai. Ada jalan yang salah ditempuh, pengen kembali, akui salah, sesali, minta ampun kepada Allah, ini salah ya Allah, gitu kan. Taubat dulu. Ya, taubat itu kan membuka sekat ya. Kalau saya kasih logika sederhana itu, saya kan sering gambarkan kalau ada, mohon maaf ya, gelas misalnya, saya tidak pandai menggambar dan seterusnya. Ini ya, ada bejana tertentu kan. Nah ini kan kalau kosong dimasuki apa saja bisa masuk. Tapi kalau disekat nih, ditutup, ya gelas ada penutupnya, kan mau masukin apa juga nggak bisa, mental lagi, mental. Nah orang-orang yang belum mendapatkan pengabulan dari Allah itu karena boleh jadi belum dapat itu karena mungkin tidak dikabulkannya itu bukan karena nggak dikabul, karena ada sekat ini. Jadi begitu Allah kabulkan misalnya itu mental lagi, hukumnya begitu, karena ada penutup. Nah ini sekat ini maksiat namanya. Ya, maksiat yang dimaksud dalam hadis itu kan, ketika Nabi menyebutkan seseorang kan, ya, thumma dzakara rajula, mengisahkan seorang lelaki yuqil safara asy'atha aghbara. Masih ingat nggak hadis itu? Ya, yang penuh dengan debu gitu kan, berjalan panjang, yamudu yadayhi ilas sama, bermohon kepada Allah gitu kan, ya, dengan mengangkat tangannya, fa yaqulu ya Rabb, dia berkata ya Allah, ya Rabb, yang merawatku, yang memenuhi segala kebutuhan. Ya, apa respon Nabi setelah itu? Anna yustajabu lidzalik. Atau kama qala Rasulullah SAW, bagaimana bisa dijawab? Kenapa? Karena mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, walbasu haram, wa ghudhiya haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Yang haram ini menutup tuh. Jadi begitu dikabulkan akan dijawab mental balik. Nah, cara membuka ini, menghilangkan ini semua sekatnya itu dengan istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kita penuh harap kepada Allah untuk dibersihkan dulu, niatnya bagus, tuh kan? Ya, sampai kita mendapat di kalimat yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Ya, mendapatkan kelapangan. Nah, sebelum kelapangan itu apa dulu yang didapatkan? Nanti ada kenyamanan dalam hati. Begitu air mata mengalir, sadar, lapang hati, ada ketulusan. Nah, ketulusannya nanti disertai kesiapan, ya, dan kekuatan untuk menjalani petunjuk yang Allah berikan. Nih kerja ini seperti ini ikhtiarnya. Tuh, jadi nggak ada nawar-nawar lagi, dilakukan aja gitu. Ya, itu Masya Allah, kalau benar kita bisa atasi demikian, menghadirkan kelapangan dalam hati, ketulusan dalam bertobat dan sebagainya, itu insya Allah nggak lama jalannya. Bimbingan itu ada, sampai Anda merasakan nikmatnya, Masya Allah, bisnis tanpa utang, yang tadinya seringkali terjebak dalam leasing yang nggak bisa bayar, ini yang bunga yang terus berbunga lagi, tiba-tiba begitu selesai Anda bisnis tanpa utang, nyamannya luar biasa, enak. Ya, nggak ada dikejar-kejar yang bikin gelisah, tuntutan begini begitu. Sekalipun mesti ada utang-utang kecil, cash flow yang bisa diseimbangkan, tapi jalannya syar'i, indahnya luar biasa ini. Ya, dimulai dari sini dulu. Ya, nah sekali lagi ini gambaran dasarnya teman-teman sekalian. Ya, kemudian setelah itu, setelah istighfar, kita mohonkan, kita mintakan, dan terasa ke dalam jiwa itu. Ya, ini gambarannya, apa yang dibaca, bagaimana cara baca. Teruskan lagi, masuk ke sini. Quran surah Ali Imran, Quran surah ketiga, ayat ke-26. Saya ulangi ya, Quran surah ketiga, ayat 26. Coba lihatnya, sebelah kanan tuh di pertengahan. Ya'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau mau disambung itu dengan baca praktek dalam hadisnya yang Nabi ajarkan, maka silahkan bisa dipraktekkan langsung dari bimbingan Nabi. Ya, ini di Al-Jami' As-Saghir karya Imam At-Tabrani nomor hadis 58. Nanti rawinya yang menyampaikan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diteruskan nanti oleh Al-Mundhiri. Nah, apa kisahnya? Kisahnya disampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini sahabat Mu'adz ini banyak sekali mendapatkan beberapa petunjuk-petunjuk dari Nabi yang sangat penting dan sifatnya strategis semua. Jadi teman-teman yang diplomat misalnya, nah nanti ada fikih diplomat dalam Islam. Mulai dari bagaimana cara memetakan wilayah, sebelum berangkat tuh udah belajar dulu, jangan sampai ditugaskan di satu negara ya Anda nggak pelajari, tiba-tiba langsung datang begitu aja. Ya, saya seringkali memberikan masukan pada teman-teman diplomat yang bertemu, jangan sampai terjadi ditugaskan di satu negara bahkan nggak bisa bahasa negara itu. Tugaskan di Arab nggak bisa bahasa Arab, tugaskan di Brazil nggak bisa bahasa Amerika Latinnya misalnya, ya kan? Tugaskan di Jepang nggak bisa bahasa Jepang. Sebelum berangkat pelajari dulu di mana ditempatkan.
kursus belajar dulu, praktekkan. Ya, jangan sampai nanti berangkat di tempatnya yang dipakai cuma satu bahasa aja. Memang bahasa Inggris kan global, tapi kalau kita tahu bahasa daerah itu lebih efektif tuh komunikasi. Ya, nah ini gambarannya itu Mu'adz itu banyak dapat dari Nabi itu. Sebelum berangkat ke Yaman, Nabi berikan dulu petunjuk, ini mitigasi dulu wilayahnya. Kamu akan temukan golongan ini, golongan ini, golongan ini. Kalau bertemu dengan yang ini, sikapnya mesti bagaimana? Ya, bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan itu sehingga diterima dengan baik, dengan nyaman, dengan matang. Hasil mitigasi Mu'adz bin Jabal itu nanti akan diteruskan kemudian di era setelahnya. Ya, cuman tugas aja tuh sebagai diplomat. Tapi setelah itu di eranya Umar bin Khattab ditempatkan sebagai gubernur beliau. Ya, di era itu yang bisa mengentaskan kemiskinan. Karena apa? Ada riset sebelumnya. Ya, dan jadi ya perwakilan wilayah di situ. Yaman kan pada masa-masa itu adalah bagian provinsi, bahkan Umar bin Khattab naik jadi khalifah, pemimpin tertinggi. Mu'adz bertugas untuk memimpin wilayah Yaman dan mengentaskan kemiskinan dalam jangka waktu yang sangat singkat, 3 tahun saja. Hasil dari itu semua. Ya, ada diplomat, begitu punya pengalaman, sesaat jadi dubes, jadi lebih baik. Nah, di antara pelajaran yang pernah disampaikan oleh Nabi, yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atau kama qala Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, u'allimuka du'aan, aku akan ajarkan kepadamu satu doa. Ya, dan jelas kalimatnya, bisa mengentaskan kesulitanmu, utang-utangmu, dain kalimatnya tuh, walaupun itu sebesar Jabal Uhud, gunung Uhud. Masya Allah. Ya, Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau baca itu, engkau punya utang, terjebak dalam satu kondisi, ya, walaupun sebesar gunung Uhud, Allah akan melapangkannya. Ya, teman-teman yang pernah umrah, pernah haji, tahulah seperti apa gunung Uhud itu. Ya, panjangnya luar biasa dan seterusnya. Itu ilustrasi. Ya, bukan berarti harus segunung Uhud begitu. Gambarannya sebanyak apapun, kalau benar-benar kita terkoneksi dengan Allah, bukankah Allah Maha Kaya, Maha segalanya, yang mudah mengangkat, mudah menurunkan, mudah memberi, mudah juga menghilangkan sesuatu, mengangkat yang baik, memberi yang baik, menghilangkan yang buruk, gitu kan? Dan seterusnya. Maka Mu'adz tentu mengiyakan, dan Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk doanya, gitu kan? Maka beliau memulai dengan Allahumma, gitu kan? Kalau kita baca ayatnya kan kulillahumma, ya. Nah, kita bisa bacakan langsung potong dari kata Allahumma nya berdasarkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Itu bisa dicek di hadisnya. Allahumma malikal mulki. Coba buka mushafnya ya. Buka mushafnya. Teman-teman buka mushaf ini, mushaf masing-masing di rumah, cari Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26. Kan kata kulnya di situ, kalau kita baca Quran harus dibaca semuanya. Qulillahumma. Tapi kul itu kan katakan, ya, perintah Allah kepada Rasulullah. Nah, kita bisa dalam konteks berdoa, kita bisa langsung bacakan dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki. Saya ulang ya. Allahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi dimulainya dari Allahumma-nya sampai ke ujung ayatnya. Sudah? Dah ya? Kemudian teruskan Rahmanad dunya, Rahmanad dunya. Saya tulis ya, teman-teman nanti bisa screenshot ya. Rahmanad dunya wal akhirah Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma warahimahuma. Teruskan. Jadi begitu selesai yang Ali Imran 26-nya, ya, kita baca dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Jelas ya? Tu'ti hima, tu'ti hima, ya kan? Man tasha' dah, wa tamna'u minhuma man tasha'. Sudah?
Rahman dunya wal akhirah wa rahimahuma, asalnya ya Rahman, ya Rahman dunya wal akhirah, karena kita ingin cepat. Biasanya kan orang memohon tuh kalau punya utang pengen cepat dilepaskan kan, maka caranya biasanya dilepaskan huruf ya-nya dan menunjukkan ini fathah untuk menunjukkan ada ya sebelumnya. Asalnya ya Rahman dunya wal akhirah, kita percepat supaya kita minta sesuatu dipercepat. Rahman dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasya wa tamna'u minhuma, ya kan, man tasya. Terus kemudian aghnini atau kama qala Rasulullah SAW, aghnini bi rahmatika sudah. Aghnini bi rahmatika, nih yang saya garis bawahi, sudah. An rahmatin man siwak, atau kama qala Rasulullah SAW, an rahmatin man siwak. Sudah. Ini poinnya di sini yang saya garis bawahi. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, ya Allah yang menggenggam segenap kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan juga mencabut, mengambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, Engkau mengagungkan, mengangkat siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan Engkau bahkan merendahkan di antara makhlukmu yang Engkau kehendaki sesuai dengan hukum-hukummu. Biyadikal khair, segala ketetapan kebaikan dan segala kemuliaan ada dalam ketetapanmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, hanya Engkau yang paling kuasa untuk menetapkan segala hal. Rahman dunya wal akhirah, ya Allah yang maha pengasih, yang sempurna kasihnya dalam urusan dunia dan akhirat. Wa rahimahuma, dan sempurna kasih sayangnya dalam segala urusan dunia dan akhirat. Tu'tihi man tasya, Engkau memberi siapapun baik di langit ataupun di bumi kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tamna'u minhum man tasya, Engkau pun bisa mencegah apapun terjadi bagi siapapun makhlukmu di langit ataupun di bumi. Jadi kita mengambil dua hal nih, yang baik Allah kasih, dari yang buruk-buruk dicegah, gitu kan. Kemudian ini yang paling indah, aghnini bi rahmatika, ya Allah lapangkan aku. Aghni itu dari kata ghina, aghna yughni, aghni asal katanya dari kata ghina, sesuatu yang lapang dari segi harta, kayakan. Kadang diambil majas untuk mengayakkan hati. Di sini maksudnya ke materi. Kayakan aku ya Allah, berikan aku kecukupan yang melapangkan aku, ya kan, dari urusan-urusanku. Maksudnya ini terkait hutang. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ya ini bahasanya indah sekali, ini balaghahnya tinggi banget ya. Ya kalau kita ambil ke bahasa kita kan begini. Ya Allah, yang paling sayangkan Engkau, yang paling punya kan Engkau, yang menguasai dunia dan akhirat kan Engkau, yang memiliki kebaikan kan Engkau, yang mencegah dari segala yang sulit pun kan Engkau, yang punya solusi semuanya Engkau. Maka dengan kepasrahanku kepadamu dan pengakuanku atas semua rahmat dan kekuasaan keagungan yang Engkau miliki, aku memohon dengan rahmatmu, dengan kasihmu, hanya Engkau yang sayang ya Allah, yang bisa menyelesaikan urusanku, ya, dan dengan rahmatmu aku mohon yang bisa melapangkan keadaan hartaku untuk melunasi utang-utangku. Kalau aku memohon kepadamu saja dengan segala kasih sayangmu, kepada sifat sayangmu, ya kan? Kalau aku memohon dengan segala sayangmu belum Kau kabulkan, maka kepada siapa lagi aku mesti mohon? Sedangkan Kau yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang saya tidak memberi, lantas kepada siapa saja? Ya, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Maka aku mohon ya Allah, lapangkan keadaan diriku dengan sayangmu itu, sehingga aku tidak memohon dan meminta lagi kepada selainmu. Ini, ya, aghnini bi rahmatika an rahmatin man siwak. Ya Allah, semua orang sudah mengatakan nggak bisa, ini nggak mungkin, ini nggak mau, itu tidak. Maka aku mohon kepada yang paling sayang kepada aku. Kalau kepada yang paling sayang saya belum dikabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Mohon lapangkan diriku dan berikan aku kekuatan, sehingga dengan rahmatmu aku tidak meminta kepada siapapun selainmu. Ini indah banget nih kalau kita turunkan dalam bentuk pemaknaan yang balaghahnya. Ini teman-teman doanya. Ya. Setelah itu akhirnya dengan Al-Fatihah. Fatihah itu pahalanya banyak banget, kan? Di antara namanya selain pahala itu juga ada fungsi-fungsi fadilahnya, keutamaannya.
Ya, apa di antara fungsi keutamaan fadilah itu disebut juga dengan Al-Kafi, Asy-Syafi, yang mencukupkan segala hal. Dengan yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, karena intisari Quran itu ada di Al-Fatihah. Maka diakhiri dengan Al-Fatihah, kemudian setelah itu tutup dengan salawat. Tutup dengan salawat. Dan nanti ada hadis lain yang mengajarkan kaitan antara hutang dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, salawat ini juga penting teman-teman sekalian, diperbanyak di akhir ya. Jadi setelah baca tadi Quran surat Nuh, Ali Imran, ya istighfar dulu. Jadi kalau kita rumuskan kan ketemu 5 kan? Ya, dari mulai kita istighfar dulu dengan segala ketulusan, dalilnya surat Nuh itu, kemudian di surah Ali Imran kita bacakan, terus praktek doanya kita temukan. Setelah itu Al-Fatihah, setelah itu kemudian salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di hadis lain ada seseorang yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memanfaatkan, nah ini dia kapan waktu, di pertengahan malamnya, ya, untuk memanfaatkan pertengahan malam itu terkait dengan utang piutang juga. Nah, lalu dia berkata, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Yang perbanyak gitu kan, ibadah kepada Allah. Lalu diajarkan salawat. Aku akan mengambil, kata orang itu, sepertiganya, kata Nabi, itu baik. Kemudian kalau bisa tambah, aku akan mengambil 2/3-nya, kata Nabi, kalau itu baik. Lalu kalau bisa tambah, aku akan mengambil keseluruhannya. Ketika orang itu menghidupkan salawat di akhir-akhir malam itu, ya maka Nabi SAW langsung berkomentar, maka Allah akan mencukupkan, bahkan melebihkan apapun yang kamu rasakan gitu ya, yang kamu hadapi. Nah, itu beberapa ulama menempatkan bab itu dalam pengantasan utang piutang. Jadi kalau kita temukan, ketemulah kemudian di sana 5 bagian, yang kelimanya ditutup dengan keadaan ini kapan, yaitu waktunya tengah malam, dan ditunaikan diawali dengan salat dulu untuk mengoneksikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda bertanya kapan ini dibacakan, ya saya ulangi, kapan ini dibacakan, yang paling pokoknya adalah di pertengahan malam, di sepertiga malam. Jadi bangun malam hari supaya ada getaran kejiwanya lebih cepat mengamalkan Quran. Surah Al-Muzammil itu surah 73 ya, di ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam itu bacaannya menyentuh kepada jiwa, lebih mudah mendapatkan kekhusyuan. Jadi sepertiga malam bangun, istighfar gitu kan. Ya, setelah sholat itu, sholat kita supaya bangun konektivitas dulu. Sholat itu kan kalau sudah bagus khusyuk, konektivitasnya tinggi. Setelah itu baru diistighfari. Istighfar menjelang sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, menjelang sahar mereka banyak istighfar. Nah, kalau sudah beristighfar, itu Masya Allah nanti di Quran surah ketiga ayat 17 itu nanti akan diberikan oleh Allah 4 kekuatan yang bersanding dengan orang istighfar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Punya kekuatan untuk sabar, punya kekuatan untuk membenarkan ajaran Quran dan mengamalkannya. Kemudian apa lagi? Qanitin, khusyuk ibadah. Orang yang biasa bangun malam istighfar di ujung malam tuh lebih khusyuk ibadahnya. Nah, itu wal munfiqin, bisa jadi rajin infak, setara itu. 4 itu bisa setara. Jadi orang yang istighfar, pemahaman pertamanya bisa setara amalnya dengan orang yang rajin infak, yang khusyuk ibadah, orang yang membenarkan isi kitab dan mengamalkan, serta orang sabar. Pemahaman berikutnya adalah mendapatkan 4 keutamaan ini. Bisa rajin infak. Bagaimana bisa infak kalau nggak ada yang diinfaki? Ya, makanya itu satu-satunya juga yang menguatkan kembali bahwa ketika bisa istighfar dipraktekkan di ujung malam. Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mendengarkan kajian dari Ustadz Adi Hidayat, yang mana amalan ini untuk kita yang sulit rezekinya apa gimana ya, kayaknya kayak serat gitu atau apa, itu mungkin karena dosa-dosa kita juga ya teman-teman, karena ulah kita. Sebenarnya Allah tuh udah ngasih rezeki, cuman itu terhalang oleh maksiat itu ya teman-teman. Jadi intinya kita harus tobat benar-benar, istighfar kuncinya tadi kata Ustadz Hidayat, dan juga ya kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita doakan semoga Ustadz Hidayat sehat selalu, kita selalu yang nonton sehat selalu, amin. Dan semoga beliau semua panjang umur. Oke, kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang punya utang dilunaskan, yang punya masalah segera Allah atasi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.